Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, semoga kabar kalian dalam keadaan baik ya. Iya, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, tuntun sertai kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih jiwa kami. Amin. Nah, anak-anak, sebelum mulai, Ibu absen dulu ya. Desi Banti, Hadir, Ibu. Jain Lukas, Hadir, Bu. Feran Manulandi. Hadir. Oke, hadir semua ya hari ini. Oke, pada pertemuan yang minggu lalu kita telah membahas hidup dalam kesetiaan itu pada bab 6 dan selanjutnya kita masuk dalam bab 7 yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ada yang tahu apa itu Roh Kudus? Saya, Bu. Ya, silakan Jain. Roh yang memimpin kehidupan yang asalnya dari Tuhan. Ya, benar sekali. Jadi Roh Kudus itu roh yang ada dalam diri kita, pribadi kita, roh yang menuntun kehidupan kita, dan itu hanya berasal dari Tuhan. Oke, kita lanjut. Jadi pembahasan kita pada hari ini ada dua, yaitu pemahaman tentang Roh Kudus menurut Alkitab dan Roh memberikan hidup dalam kekudusan. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu pemahaman tentang Roh Kudus menurut Alkitab. Jadi, Roh Kudus dipercayai oleh orang Kristen sebagai pribadi penolong yang memimpin kita dalam bentuk roh. Dalam bahasa Yunani yaitu pneuma. Jadi Roh Kudus ini telah dijanjikan oleh Yesus sebelum kenaikannya ke sorga. Dan menurut ajaran Kristen, seorang Kristen memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Jadi Roh Kudus itu sudah ada di dalam dirinya. Dan secara resmi Roh Kudus itu berada bersamanya ketika ia dibaptiskan dengan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua di sini sudah dibaptis ya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya, pasti semua sudah dibaptis. Orang Kristen percaya bahwa Roh Kuduslah yang menyebabkan orang percaya kepada Yesus. Dia pula lah yang memampukan mereka menjalani hidup Kristen. Namun, cara kerja Roh Kudus itu seringkali tidak mudah diduga. Ia bahkan dapat bekerja sebelum seseorang itu dibaptis dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi Roh Kudus itu bekerja dalam hati, jiwa, dan pikiran kita, dia yang mengendalikan kita, sehingga yang sebelumnya belum percaya menjadi percaya kepada Yesus. Nah, selanjutnya, sebelum Ibu lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, mau bertanya. Ya, apa, Jen? Bagaimana hidup dalam kekudusan? Oh iya, baik. Jadi hidup dalam kekudusan itu di mana kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah juga kehidupan yang kudus. Karena Allah itu kudus, maka kita pun harus hidup kudus. Kehidupan kita sebagai anak-anak Allah itu harus mencerminkan sifat-sifat Allah yang antara lain adalah kekudusan. Kudus seperti yang dipahami dalam bahasa Ibrani, kados, berarti dipisahkan atau disucikan secara khusus untuk tujuan-tujuan yang khusus. Sebagai orang yang menyebutkan hidup kudus sebagai hidup yang, maksudnya sebagai orang yang hidup kudus, berarti dia menjauhi rokok, minuman keras, mabuk-mabukan, perilaku seks bebas, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus sendiri menunjukkan bahwa hidup kudus yang ia jalani adalah berani mengatakan apa yang benar, melaksanakannya, menunjukkannya dengan kasih dan ketulusan hati, dengan menolong orang, berkorban bagi mereka yang tersisihkan, bahkan mati untuk orang yang berdosa.
Dengan demikian, kekudusan yang Tuhan Yesus perlihatkan berseberangan dengan kekudusan yang orang-orang Farisi lakukan. Nah, di sini ada contoh orang yang mau dituntun atau hidup dalam kekudusan, yaitu ada Robert Walter Mongonsidi, ada pahlawan nasional Indonesia, kehidupan tokoh Alkitab seperti Daud, serta tokoh dalam sejarah gereja yaitu Polikarpus dan Martin Luther. Selain ini ada yang bisa memberikan contoh kepada Ibu tentang salah satu contoh dalam Alkitab. Ada? Bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Jain. Ayub dan Yesus, Bu. Iya, benar sekali. Jadi kehidupan Ayub dan Yesus ini menggambarkan bagaimana mereka hidup dalam kekudusan dan mau dituntun oleh Roh Kudus. Nah, dalam bacaan Roma 8 ayat 1-11 mengingatkan kita juga sebagai orang Kristen bahwa maka Kristus hidup di dalam kita, yaitu Roh Kudus. Dan itu berarti tidak ada lagi penghukuman bagi kita, seperti dalam ayat pertama sampai kedua di sana dikatakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Jadi sini jelas ya, Roh itu telah membebaskan kita dan menuju kehidupan yang baru. Oke, bisa dipahami apa yang sudah Ibu jelaskan? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Baiklah. Kalau begitu, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu membuat clipping tentang tokoh-tokoh dalam Alkitab yang berani dan rela berkorban demi memberitakan Injil Tuhan atau kehidupan sehari-hari yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, bisa ya? Bisa, Ibu. Dan tugas ini kalian akan membuatnya dalam bentuk Word dan dikirimkan ke dalam Google Classroom ya, dan ini Ibu tunggu minggu depan sebelum mata pelajaran ini, sebelum mata pelajaran dimulai. Jadi sehari sebelum mata pelajaran ini ya. Baik, Ibu. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan, hanya ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah, sampai jumpa lagi. Jangan lupa membuat tugas. Semoga kalian dalam tetap sehat, jaga kesehatan. Iya, Oke? Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ya. Bu. Sampai jumpa. Ya, Ibu.